Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ricci. Kemudian Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Abel, Ricci, Okta, Siska, Zila. Tidak hadir ya? Siapa aja yang nggak hadir? Oh, kenapa? Oh, terima kasih Ricci untuk konfirmasinya. Kita doakan semoga teman-teman kalian yang ikuti lomba OSN bisa menang ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dahulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Tadi Ibu lihat Putri. Silakan Putri. Ya, benar sekali. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang unsur periode kedua. Kita lanjut. Nah, apakah kalian mengetahui benda ini? Silakan Abel, tahu nggak ini benda apa? Ya, benar sekali. Jadi ini adalah peralatan memasak. Anak-anak semuanya tahu nggak peralatan memasak yang depan ini terbuat dari bahan apa? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang unsur periode ketiga, di mana aluminium adalah termasuk unsur periode ketiga. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan, sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur periode ketiga. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dua kelompok. Kelompoknya itu udah Ibu tentukan. Ada dua kelompok, yaitu dengan minat belajar membaca dan minat belajar menggambar. Silakan untuk anak-anak ke kelompoknya masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Okta. Tadi kan unsur periode ketiga kan ada banyak, Bu. Yang baru dijelaskan hanya aluminium saja. Nah, apa Bu untuk manfaat dari silikon yang merupakan salah satu contoh dari unsur periode ketiga tersebut? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Okta. Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Dia bertanya tentang silikon. Jadi silikon itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai pembuatan semikonduktor, digunakan dalam industri elektronik dan juga sebagai komponen elektrolit lainnya. Itu yang Ricci tahu, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi benar apa yang dikatakan Ricci tadi, silikon dapat digunakan sebagai semikonduktor dan digunakan dalam bidang elektronik yang lain. Nah, kalian kan sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Oke, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu 2 menit, apakah cukup? Untuk kelompok 1 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Untuk kelompok 2 gimana, Nak? Ada yang mau ditanyakan?
Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Sudah bisa ya? Sudah bisa diakses belum? Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silakan diskusi. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Nah, baiklah, kalau sudah langsung saja dari kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ibu mau Okta, silakan Okta. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Pertanyaan pertama, sebutkan unsur yang berada pada periode ketiga, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Pertanyaan kedua, kelompokkanlah unsur-unsur pada periode ketiga ke dalam unsur logam, semi logam, atau metaloid, atau non logam. Untuk yang logam, yaitu ada natrium, magnesium, dan aluminium. Semi logam yaitu silikon, sedangkan non logam ada fosfor, belerang, dan klor. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Oke, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok menggambar. Di sini kami sudah membuat mind mapping mengenai unsur periode ketiga. Nah, bisa teman-teman akses di grup, sudah saya kirimkan linknya. Di sini ada natrium, magnesium, aluminium, fosfor, argon, klor, sulfur, dan silikon. Bisa teman-teman buka di grupnya masing-masing ya. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali ya mind mapping dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Sudah, silakan duduk, Nak. Oke, Ibu sangat senang sekali dengan hasil belajar kalian dan sesuai minat kalian masing-masing. Dari kelompok membaca sudah memaparkan hasil diskusinya, kemudian kelompok dengan minat menggambar sudah memaparkan hasil diskusinya juga berupa mind mapping yang sangat bagus, dan kalian nanti bisa akses lagi, bisa kalian pelajari lagi untuk melihat hasil dari mind mapping kelompok 2. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau 1 orang untuk menyampaikan kesimpulan. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Abel. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu unsur-unsur pada periode ketiga ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, dan argon. Untuk yang bersifat logam itu ada natrium, magnesium, dan aluminium. Semi logam itu ada silikon, non logam itu ada fosfor, belerang, dan klor. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya Abel, sangat bagus sekali kesimpulannya. Kemudian sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau memberikan kalian penguatan sedikit ya. Jadi sifat fisika dan sifat kimia unsur periode 3 itu untuk unsur Na, Mg, dan Al dapat mencapai kestabilan melepas elektron. Sedangkan unsur P, S, dan Cl dapat mencapai kestabilan dengan menerima elektron. Nah, untuk si unsur Si itu bersifat semi logam. Dan unsur Ar termasuk unsur gas mulia. Kemudian sifat yang kedua yaitu wujud. Wujud unsur pada periode ketiga ini terdiri dari padat dan gas. Ini bisa kalian lihat, Na sampai ke belerang itu padat, sedangkan klor dan argon itu gas. Nah, masih banyak sifat kimia dan sifat fisika dari unsur periode 3, namun karena waktu yang tidak memungkinkan, nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah. Sebelum menutup pembelajaran, ada yang ingin menyampaikan bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Siska. Saya perwakilan dari kelompok 2 minat belajar menggambar. Saya merasa senang, Bu, karena mendapatkan pembelajaran yang sangat inovatif, kreatif, dan pembelajaran yang tidak membosankan, Bu.
Oke, terima kasih Siska. Ibu harap kalian semua juga mendapatkan minat belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, ataupun minat belajar yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Ricci. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.